Ya, salam semuanya. Ya, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, temanya adalah saya beri temanya hidup dalam kesehatan dan dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita tahu ya, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan pada masa penciptaan awal, Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, diberi segala fasilitas, semua kenyamanan ada di Taman Eden, ya, semua kenikmatan hidup, dan tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, ya saudara. Tetapi kita semua tahu, ya, akibat dosa manusia akhirnya diusir dari Taman Eden, ya. Dan akibat dosa, maka firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Akibat dosa, masuklah kematian ke dalam kehidupan manusia. Tentunya kematian itu disertai ya oleh sakit penyakit, ya saudara. Saya suka dengar khotbah Billy Graham, saudara. Ya, Billy Graham dan khotbah-khotbahnya selalu menyinggung satu hal, sering sekali menyinggung tentang ini ya. Dikatakan bahwa manusia itu sebenarnya kalaulah tidak sampai makan buah terlarang itu, ya, itu sampai hari ini kita akan sangat nikmat, ya. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian, ya. Tetapi akibat dimakan buah terlarang itu, sampai hari ini sakit penyakit mengikuti manusia dan kematian mengikuti manusia. Lalu Billy Graham ada menyinggung satu hal, dikatakan, kenapa Tuhan tidak mengampuni manusia, tidak memaafkan Adam dan Hawa? Kan Tuhan Maha Pengasih, dikatakan. Bisa saja kan, walaupun dia sudah melanggar makan buah terlarang, ya udahlah dimaafkan aja, diampuni. Penyebabnya saudara, karena Tuhan Maha Kudus. Ya, menurut Billy Graham, Tuhan itu Maha Kudus. Dia tidak bisa ingkar janji. Amin. Manusia bisa ingkar janji, Tuhan tidak. Dan kita ingat Tuhan sudah berjanji kepada Adam dan Hawa, semua pohon buah-buahan ini boleh engkau makan, kecuali pohon pengetahuan tentang baik dan buruk. Buahnya tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, pada hari itu juga kamu akan mati. Dan itu dilanggar. Dan Tuhan tidak bisa ingkar janji, kata Billy Graham. Bisa saja kalau manusia ingkar janji, manusia bilang, udah aku ampunilah Adam dan Hawa sekali baru pertama kali berbuat dosa. Tapi Tuhan nggak bisa, Tuhan Maha Kudus, dia tidak bisa ingkar janji. Dan dia terpaksa mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Dengan sangat terpaksa. Kenapa? Ya, Tuhan, kita bisa melihat Tuhan terpaksa mengusir Adam dan Hawa. Sebenarnya Tuhan enggak ingin melakukan ini, tapi dia tidak bisa ingkar janji. Dia sudah berkata, saat kamu makan buah ini kamu akan mati. Dan perkataan itu tidak bisa dilanggar. Tuhan Maha Kudus, semua firman-Nya harus iya dan amin. Dari mana kita melihat Tuhan mengasihi Adam dan Hawa meskipun mereka sudah berbuat dosa? Kalau saudara baca di kitab Kejadian, ya saudara, sebelum Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, sesudah mereka kedapatan telanjang bersembunyi, ya saudara, ada satu ayat firman Tuhan dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang dan Tuhan mengenakan kepada Adam dan Hawa.
Bayangkan betapa perhatiannya Tuhan kepada Adam dan Hawa. Walaupun mereka sudah berbuat jahat, berbuat dosa, melawan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi. Dia membuat pakaian mengenakannya kepada Adam dan Hawa. Sesudah itu baru diusir keluar. Dia sendiri mengenakan baju itu. Betapa mengasihinya, seperti seorang bapa mengenakan baju untuk anak-anaknya. Dia buat pakaian sendiri, dia kenakan kepada Adam dan Hawa. Itu bukti kasih Tuhan kepada Adam dan Hawa meskipun mereka telah melanggar dosa. Dan akibatnya ya sakit penyakit, kematian masuk ke dalam kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Saudara, dan puji syukur kepada Bapa di sorga, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dikatakan sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Terdapat pada Yohanes 3 ayat 16. Allah tidak pernah melupakan manusia. Sekalipun sudah diusir, dia tetap memikirkan bagaimana supaya manusia bisa kembali kepada dia. Maka dengan sangat berat dia mengutus putranya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib untuk kita semua. Sehingga jalan kembali kepada Bapa terbuka. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka jalan kembali kepada Bapa terbuka kembali. Bukan hanya itu, sakit penyakit manusia pun kembali diangkat. Di mana? Ditaruh semuanya di tubuh putranya waktu di kayu salib. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, semua sudah ditanggung. Sakit penyakit manusia sudah ditanggung di kayu salib, termasuk segala dosa. Bahkan dikatakan waktu Yesus, saudara, ya, waktu di kayu salib itu, saudara, ya, Yesus di kayu salib itu dia sangat menderita. Kalau menurut Billy Graham, ya, Yesus itu sebenarnya bukan menderita fisiknya di kayu salib. Yang lebih dia rasakan penderita itu di batinnya. Karena dia menanggung segala dosa manusia di dalam dirinya, dia tanggung semuanya. Dia punya perasaan malu karena berzina, karena dosa zina diletakkan di atas tubuhnya. Dia punya perasaan malu karena dosa membunuh dimasukkan ke dalam dirinya, semua dia tanggung. Sehingga dia merasa waktu itu sangat-sangat berat. Perasaan dosa itu sangat berat. Dia tanggung semuanya. Sehingga Allah Bapa pun sesaat memalingkan wajahnya. Sehingga Yesus berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Karena di dalam Yesus itu segala kejahatan manusia nyata pada saat itu. Ditaruh di dirinya. Dan Yesus sendiri sangat menderita. Bayangkan kita kalau tiba-tiba merasa berdosa karena membunuh, merasa berdosa karena berzina, itu perasaan yang sangat berat. Semua dia diletakkan pada Kristus. Seluruh dosa manusia diletakkan di kayu salib pada pribadi Kristus. Dan termasuk sakit penyakit, segala penyakit diletakkan di tubuhnya. Itu ada penderitaan yang sangat-sangat berat di kayu salib. Sehingga kita hari ini berhak untuk meminta kesembuhan, hidup sehat dalam Kristus. Kita punya hak karena semuanya sudah ditebus di kayu salib. Maka mari kita coba kita lihat, ya. Saya ingin kita buka kitab 3 Yohanes, ya. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, ya. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2, tolong ditampilkan.
3 Yohanes pasal 1 ayat 2. Saya akan bacakan ya. Saudaraku yang kekasih, udah, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Udah itu aja ya. Ini adalah doa Rasul Yohanes kepada semua orang percaya. Artinya saudara, kalau bahasa Indonesia dikatakan, saudaraku kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau di bahasa di Alkitab King James, ya saudara, saya akan bacakan Alkitab King James. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thou shalt prosper. Saudara kekasih, aku berdoa supaya saudara bisa prosper. Prosper artinya makmur. Dan juga sehat, kalau terjemahannya lah ya. Aku berdoa supaya saudara bisa prosper, saudara bisa makmur. Dan sehat, dan juga jiwa saudara prosper. Jadi ada 3 hal yang didoakan Rasul Yohanes buat kita. Yang berhak kita miliki. Prosper, makmur. Lalu sehat. Makmur itu keadaan hidup kita. Lalu sehat. Lalu jiwa kita makmur. Keadaan hidup makmur saudara. Saudara ada beda antara, saya berpikir kenapa Rasul Yohanes enggak doakan, aku berdoa supaya kamu kaya gitu ya. Tidak, Rasul Yohanes berdoa supaya kamu makmur. Dan sehat. Dan jiwamu makmur. Saudara tahu, makmur itu jauh lebih tinggi nilainya daripada kaya. Karena saudara kaya, saudara belum tentu makmur. Orang kaya belum tentu hidupnya senang. Amin. Tapi orang yang makmur biasanya hidupnya senang. Karena dia selain kaya, dia menikmati kekayaannya, dia makmur. Kalau dikatakan makmur itu biasanya konotasinya positif. Kalau kaya belum tentu. Saya punya sahabat yang dulu saya punya anggota PA ya, di PA saya banyak anggota saya ya. Salah satunya ada seorang bapak sangat kaya ya, orang Medan sangat kaya ya. Tapi saudara hidupnya sangat susah. Saya pun bingung. Bayangkan, saya pikir kalau saya sekaya bapak kok saya begitu ya. Sudah senang saya kaya gitu ya, tapi kok susah kali hatinya. Sering minta saya doakan, sering telepon saya apa, saya pikir bagaimana caranya ya, kok kaya gitu kok susah kali ya. Takutnya apa? Saudara tahu apa yang ditakutinya? Mati. Takut mati. Takut sekali mati. Di rumah pun sudah aman, dia tetap terpikir takut mati. Kalau sudah datang rasa takut mati, ya minta didoakan. Jadi kalau kaya Anda kaya, Anda belum tentu makmur. Tapi kalau Anda makmur, biasanya Anda kaya. Dan Anda menikmatinya, hidup Anda. Dan itu doa Rasul Yohanes buat kita semua, supaya kita makmur. Ya. Dan juga supaya kita sehat. Dan juga supaya jiwa kita prosper, jiwa kita juga makmur. Artinya jiwa itu harus makmur. Jiwa berkelimpahan. Dengan buah-buah roh. Kemurahan, kasih dan sebagainya itu limpah semuanya. Makmur. Tidak miskin kemurahan, miskin kasih itu jiwanya miskin, tidak makmur. Jadi hidupnya makmur, tubuhnya sehat, jiwanya juga makmur. Itu doa Rasul Yohanes buat orang-orang percaya dan kita berhak atas ini semua. Nah, saudara, hari ini ya
Kalau roh manusia, biasanya manusia percaya kepada Yesus, roh kita sudah milik Kristus, saudara ya. Saudara, kita tahu kita punya 3 komponen, kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh. Roh, ya, roh manusia, ya, milik Tuhan. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita lahir baru, ya, kita milik Kristus. Tetapi jiwa dan tubuh belum tentu milik Kristus. Masih milik dunia, harus diperbaharui terus, diperbaharui setiap hari. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Dan ini yang sering menjadi bumerang bagi orang Kristen. Pikiran, perasaan, kehendak, di situ sumber masalahnya. Antara jiwa dengan tubuh sangat erat kaitannya, saudara. Dunia kedokteran pun mengakui itu. Jiwa, tubuh itu sangat erat sekali kaitannya. Jadi kalau sakit penyakit itu, ya saudara, ya, itu ada 2 akarnya. Akar yang pertama sumbernya dari jiwa, menjadi penyakit tubuh. Akar yang kedua sumbernya di tubuh itu sendiri. Lalu di tubuh itu kenapa bisa muncul penyakit? Kalau sumbernya dari tubuh, ya bisa aja dari faktor gaya hidup yang salah, dari lingkungan, dari infeksi virus seperti pandemi ini. Tetapi jangan lupa, jiwa pengaruhnya sangat kuat ke tubuh. Para ilmuwan menemukan bahwa pengaruh jiwa ke tubuh itu ada 30% lebih. Jadi kalau seseorang sakit fisiknya, itu kalau kita telusuri 30%, ya, dari 100 orang, 30 orang itu biasanya penyakit sumbernya dari hati. Tapi kalau saya pribadi menemukan 50-60% pasien saya sumbernya dari hati. Sakit rematik, dicek-cek ternyata sumbernya sakit hati. Kanker, cek-cek ujung-ujungnya ternyata sakit hati juga. Bayangkan sakit hati bisa menjadi kanker, sakit hati bisa jadi rematik yang sangat parah. Saya pernah menemukan satu kasus pasien rematik yang seumur hidup sebagai dokter saya tidak pernah ketemu penyakit rematik separah itu. Semua sendinya bengkak. Biasanya yang bengkak orang sakit rematik biasa paling 1 sendi, 2 sendi, itu pun sudah banyak. 3 sendi udah luar biasa banyak. Ini semua sendinya bengkak. Ternyata sakit hati. Diterusuri ujung-ujungnya sakit hati berat sekali sakit hatinya. Jadi pengaruh jiwa dan tubuh itu sangat erat kaitannya, saudara. Nah, saya akan membahas tentang 2 hal ini, saudara, ya, hari ini, yaitu mengenai jiwa dan tubuh. Mari kita lihat mengenai jiwa, saudara, ya. Tolong dibuka slide-nya. Oke, ya. Saudara bisa lihat ya. Penyakit tubuh manusia, ya, yang biasanya disebabkan oleh jiwa, ya. Itu disebut psikosomatik. Ya, psikosomatik itu artinya penyakit tubuh yang disebabkan masalah jiwa. Ya. Ada yang hanya timbul keluhan, tapi tidak ada, dicek-cek ternyata tidak ada penyakit, tapi keluhannya berat sekali. Dokter, aku sakit lah, perutku setiap malam sakit, diperiksa-periksa nggak adanya penyakitnya. Tapi memang benar-benar sakit, dia nggak bohong. Dokter, aku pusing, oyong-oyong, dicek-cek tensinya normal, nggak ada apa-apa. Tapi memang benar pusing dia, nggak bohong dia. Tapi ada yang benar-benar dia sudah pusing, dicek ternyata memang tensinya naik dan sebagainya, dan diperiksa lambungnya ternyata asam lambungnya naik dan sebagainya, bahkan ada luka, bahkan ada sampai kena kanker lambung. Itu namanya psikosomatik, saudara. Selanjutnya slide coba. Nah, ini ada penyakit-penyakit, saudara, ya,
penyakit-penyakit yang disebabkan oleh saudara bisa lihat ya, mungkin nggak nampak di sini, saya akan lihat ya saudara, saya perlihatkan penyakit-penyakit yang disebabkan faktor kejiwaan. Saudara bisa lihat betapa banyaknya penyakit fisik manusia yang disebabkan oleh faktor kejiwaan ya. Nah, ini ada misalnya, ini penelitian ya, ini bukan saya yang buat-buat ya, ini penelitian orang ya. Kemarahan, anger ya, dari repressed anger, kemarahan yang disimpan gitu ya, disimpan gitu, tidak diekspresikan, disimpan, artinya dendam dia ya. Kemarahan yang disimpan itu berarti dendam lah itu ya. Setiap ketemu si Semi aku gitu ya, aku dendam kali sama Semi misalnya ya, ketemu gitu ya, atau Pak Vijay ketemu aku kok gitu ya, gitu. Itu nggak aku bilang, nggak aku sampaikan ke orang, tapi setiap ketemu dalam hatiku udah gitu. Si Semi, Pak Vijay nggak tahu pula, nah, aku yang menderita gitu ya. Orang itu nggak tahu aku dendam gitu, ya kan? Bisa menyebabkan apa? Dikatakan repressed anger bisa menyebabkan sakit kepala, migrain, sakit tulang belakang, sakit otot. Nah, itu masih mendingan, ya kan, nggak sampai mematikan ya. Kemarahan, anger, nah itu marah, orang yang suka marah ya, itu darah tinggi, penyakit jantung, nah ini bisa mematikan. Ya, itu memang benar kaitannya ya. Nanti saya ada slide-nya, saya akan tunjukkan kaitannya secara ilmu kedokteran kemananya. Ada satu hormon, ya, satu hormon yang akan dilepaskan otak kita. Hormon itu akan memberi efek ke sel-sel tubuh ya. Kalau orang marah ya, kecemasan akan menyebabkan gangguan pencernaan, ya. Lalu kelainan jantung ya, kolaps katup jantung bisa kolaps gitu ya. Jantung debar-debar. Lalu resentment ini ya semacam sakit hati lah ya, sakit hati. Ya, tidak memaafkan, sakit hati menyebabkan gangguan autoimun, rheumatoid ya, lupus. Sebenarnya masih banyak ya. Ini dia sekedar aja ya. Selanjutnya bisa tolong. Nah, bisa jantung debar-debar, bisa lambung, bisa psoriasis. Nah ini paling sering di ilmu kedokteran kulit ya. Psoriasis artinya apa? Yang poin ke-6, psoriasis, sisi ular itu sering ketemu belakangan nih sama orang. Dulu orang dokter nggak ngerti ini penyebabnya apa gitu ya, bingung. Dikasih obat kok nggak sembuh-sembuh. Sekarang sudah tahu dokter, penyebabnya psikosomatik, faktor kejiwaan. Saudara bayangkan dari jiwa bisa muncul sisi ular di kulit, dan itu sangat menderita. Yaitu gatalnya bukan main ya. Kasihan sekali kalau pasien sudah berobat itu, saya kasihan sekali. Saya ngerti rasa gatalnya itu, mereka menderita sekali ya. Sisi ular setumpuk di sini, setumpuk di sini, setumpuk di sini. Waduh. Gatalnya bukan main. Hidupnya benar-benar menderita ya. Ternyata sumbernya dari hati. Diare itu sudah sering kita, orang awam pun tahu, kalau stres bisa mencret, bisa apa, itu orang udah tahu ya. Stroke itu mungkin tahu juga kita, darah tinggi jadi stroke. Masih banyak ya saudara. Nah ini ada penelitian ya, coba slide berikutnya. Para ahli di Rumah Sakit John Hopkins University USA menemukan bahwa mahasiswa kedokteran yang mudah marah, mudah menggerutu, memiliki resiko kena penyakit jantung 3-5 kali lebih besar dibanding dengan teman sekelas mereka yang lebih tenang emosinya. Nah, makanya jangan mudah marah. Bilang ke sebelahnya, jangan mudah marah. Bisa kena jantung loh, bilang.
5 kali lipat. Bayangkan saudara, 5 kali lipat saudara bisa kena serangan jantung. Juga dalam satu penelitian di laboratorium, mereka adakan 10 sampel. Dicari 10 orang yang moodnya sedang happy. Sengaja mereka cari orang yang lagi ulang tahun, yang lagi menang hadiah di Amerika kan ada dapat lotre apa. Mereka datangi, mereka minta sampel darahnya. Lalu mereka kunjungi orang yang sedang kemalangan, yang sedih. Ya. Mereka ambil 10 sampel dan diteliti kualitas darahnya saudara. Ditemukan di kelompok B, kelompok golongan sakit hati, sedih dan sebagainya ya. Semoga di sini nggak ada kelompok itu ya. Amin. Ada nggak di sini yang masuk kelompok itu? Nggak ada ya. Hah? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku mungkin. Ada yang ngaku. Jangan ya, karena di kelompok B ini ditemukan saudara ya, kadar radikal bebas itu sangat-sangat tinggi. Saudara tentu tahu sekarang kalau saudara dikasih makan vitamin, ditanya dokter kan ini antioksidan ya. Itu antioksidan itu mencegah penyakit di tubuh ya, mencegah radikal bebas. Biasanya orang stres, dokter kasih vitamin C dosis tinggi. Supaya jangan stres dia, supaya efek stresnya tidak merusak sel tubuh. Karena stres berkepanjangan itu bisa macam-macam penyakit termasuk kanker dan sebagainya. Nah, kalau orang yang stres, mereka menemukan kadar radikal bebasnya itu sangat tinggi. Dan radikal bebas itu tidak boleh ada dalam tubuh manusia dengan level tertentu, dia tidak boleh melebihi. Kalau terlalu tinggi dia akan kemana-mana merusak sel tubuh, menimbulkan penyakit dan menimbulkan kanker. Kenapa? Nah ini slide berikutnya. Di sini mereka memberi penjelasannya. Ya. Dikatakan stres, depresi, ya, sel-sel tubuh akan memproduksi radikal bebas, zat racun ke dalam tubuh. Itu otomatis tubuh kita akan melepaskan radikal bebas kalau kita stres berkepanjangan ya. Merangsang hipotalamus, bagian dari otak manusia ya, ada bagian otak namanya hipotalamus. Hipotalamus memberi perintah kepada hipofise, hipofise memberi perintah kepada kelenjar adrenal ginjal. Kelenjar adrenal ginjal melepaskan hormon kortisol. Hormon kortisol itu adalah hormon stres. Ya. Dan itu akan mengakibatkan pembakaran energi meningkat lebih dari normal, pelepasan radikal bebas bertambah, berat badan menurun, juga merangsang saraf simpatis, jantung debar-debar, menurunkan fungsi sel darah putih sehingga imunitas pun turun. Makanya dikatakan kalau kena COVID jangan stres sekali karena imun bisa tambah turun ya. Lebih mudah sakit kalau imunitas kita turun. Kemudian dikatakan menurunkan produksi hormon kesuburan bagi pria atau wanita yang stres itu biasanya lama bisa mendapat keturunan ya. Mengganggu hormon pertumbuhan ya, kalau stres dia masih anak-anak stres dia bisa jadi nggak tumbuh-tumbuh ya. Pendek aja dia, besar pun nggak besar ya. Kemudian merangsang sekresi asam lambung ya. Bisa jadi ya itu asam lambung jadi meningkat ya. Itu orang yang sering sakit mah lama-lama jadi kanker lambung dan sebagainya ya. Dan menurunkan hormon endorfin. Stres itu hormon kortisol itu kontradiksi dengan endorfin. Kita dikasih Tuhan satu hormon namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon pemulihan, hormon penyegaran. Kita berharap di dalam tubuh kita tinggi hormon endorfinnya. Biasanya orang olahragawan itu hormon endorfinnya tinggi. Orang yang suka tertawa itu hormon endorfinnya dilepaskan ya. Kalau kita sering tertawa, sering bersukacita, hormon endorfin kita akan tinggi dan hormon endorfin kita itu meningkatkan imunitas kita dan memperbarui sel-sel tubuh. Makanya kita harus berusaha supaya hormon endorfin kita tinggi. Makanya saya selalu suka nonton film-film komedi daripada film telenovela, bertele-tele-novel ya kan. Membuat orang sedih, nangis, itu Anda akan melepaskan hormon kortisol, Anda tidak akan sehat.
lebih banyaklah melihat hal-hal yang komedi. Saudara akan sehat selalu kalau saudara selalu tertawa. Karena setiap saudara tertawa, hormon endorfin akan dilepaskan. Itu akan memperbarui sel tubuh. Sama dengan olahragawan. Orang olahragawan kalau dia olahraga, endorfinnya akan tinggi, saudara. Nah, ini slide berikutnya ya. Ini kira-kira penyakit slide lagi. Nah, ini mungkin nggak nampak ya. Saya bacakan ya kalau nggak nampak. Ini stres ya. Apa penyakit penelitian para ahli apa yang bisa ditimbulkan akibat stres berkepanjangan? 1. Penyakit batuk pilek, cold, flu. Lalu bisa timbul kanker, bisa timbul depresi berat, bisa timbul penyakit kulit seperti tadi ya, psoriasis dan sebagainya. Bisa post trauma stress disorder, bisa stomach ulcer, bisa penyakit jantung, bisa kena asma. Itu sudah lama kalau orang tahu asma, stres bisa menyebabkan asma. Ya, langsung bunyi napasnya ya. Bayangkan saudara gitu banyak penyakit yang disebabkan oleh faktor kejiwaan. Nah, saya ingin kita kembali ke firman Tuhan, saudara. Kita sudah tahu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh jiwa. Kalau penelitian para ahli mengatakan 30%, kalau saya pribadi saudara sebagai dokter, saya menemukan lebih dari itu. Bisa 50-60% di zaman sekarang. Penyakit fisik itu karena hati, jiwa. Kondisi begitu stres, skornya begitu tinggi ya. Rata-rata itu 50-60% penyakit fisik itu sumbernya di hati. Dan Tuhan tidak ingin kita lakukan itu. Tuhan tidak ingin kita miliki ini semua. Dia sudah menebus kita di kayu salib, saudara. Ya, dia sangat menderita di kayu salib. Sakit penyakit di tubuh dimasukkan ke tubuhnya, begitu sakit dia. Di tubuhnya begitu sakit. Dan lebih dari itu perasaan dosanya itu begitu besar. Rasa berdosanya karena segala dosa ditimpahkan kepada dia. Sehingga Bapa pun gak sanggup memalingkan wajahnya. Dan Yesus merasa kehilangan. Tuhanku, Tuhan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Waktu di kayu salib. Dia berteriak. Karena Bapa tidak tegak. Karena segala dosa ada dipikul oleh putranya. Dosa berzina, dosa membunuh semua dimasukinya kepada Tuhan Yesus dipikul. Dia sendiri yang tidak berdosa, tidak kenal dosa. Tiba-tiba dikasih dosa berzina, dosa membunuh semuanya dikasih ke dia. Dia pikul di kayu salib, itu perasaan yang sangat-sangat berat. Sakit penyakit semuanya dimasukkan ke tubuhnya. Sehingga muncullah firman Tuhan yang berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita sudah ditebus. Kita berhak mengklaimnya. Mari kita lihat Amsal 4 ayat 23, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan ingin kita menjaga hati kita. Saudara tahu jiwa itu ada 3 tadi, pikiran, perasaan, kehendak. Yang di tengah ini yang harus hati-hati kita. Perasaan, merasa gitu ya, merasa kali aku gitu ya, terasa kali ini sakitnya gitu ya. Terasa gitu, sakit kali rasanya. Semua masalah rasa, perasaan. Dan itu yang orang Kristen sering gagal, sering dimasukkannya semuanya. Ditanggungnya semuanya, disimpannya semuanya. Akhirnya muncullah hormon kortisol berlebihan. Muncullah radikal bebas berlebihan di darahnya. Dan itu kalau pergi ke tulang, jadilah kanker tulang. Maka masuklah kita ke Amsal 14 ayat 30. Coba lihat. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang.
Ini benar-benar tulang, bukan tulang Namboru itu, enggak, tulang. Benar-benar tulang manusia yang sakit. Ini maksud Alkitab benar-benar literal ya tulang. Jadi kalau orang yang iri hati itu biasanya larinya ke tulang. Lalu kita lihat sekarang Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Mari kita baca 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kembali tulang. Ini benar-benar tulang manusia. Yang dimaksud adalah tulang manusia. Kalau kita bayangkan dulu, ini berapa ribu tahun yang lalu ini firman Tuhan ditulis ya. Belum ada ilmu kedokteran waktu itu. Tuhan sudah menyatakan bahwa orang bisa sakit tulang, rematik, kanker tulang dan sebagainya. Dari sumbernya dari hati, dan sekarang baru ditemukan oleh para ilmuwan. Hormon kortisol, radikal bebas, semua. Saudara, mari kita hidup dalam kepenuhan Allah. Mari kita hidup dalam kasih karunia Allah. Buanglah ini semua dari hati kita, dari perasaan kita. Amin. Bagaimana caranya? Bagaimana cara saya tidak mau sakit hati? Bagaimana cara saya mau hidup sehat? Bagaimana cara saya bisa tetap memaafkan, mengampuni? Itu tidak mudah, saudara. Bahkan pendeta hamba Tuhan pun sampai hari ini ada yang masih sakit hati sama orang. Tidak mudah, tapi itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan saya sampai hari ini syukur saya bisa lakukan. Bukannya saya nggak pernah dihina orang, dibuat sakit hati. Ada. Tapi paling saya tunduk aja. Kalau orang menghina saya tunduk. Sedih juga, sakit hati juga. Tapi apa boleh buat? Firman Tuhan bilang ampuni, ya udahlah ampunilah. Ngapain aku melawan Tuhan, gitu aja saya pikirkan. Dia mau hina saya, ya udahlah. Toh yang meninggikan aku bukan dia, Tuhan yang meninggikan aku, itu yang kupikirkan. Ngapain aku sakit hati? Malah kasihan kita sama dia. Berarti dia belum mengerti. Bukan kasihan mendoakan dia enggak. Mari kita lakukan firman. Tapi bagaimana cara melakukan firman Tuhan? Mari kita buka Yohanes 15 ayat 4. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita satu cara yang sangat simpel, saudara. Yohanes 15 ayat 4. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Cara supaya bisa berbuah, cara supaya kita bisa melakukan firman Tuhan yang sangat berat sebenarnya bagi kedagingan kita, ya, untuk mengampuni orang itu. Daging ini sebenarnya nggak mau memaafkan, kedagingan itu. Jiwa ini pun berat memaafkan, mengampuni. Tetapi caranya supaya bisa, Tuhan bilang kita harus tinggal di dalam Dia. Kata Tuhan Yesus, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Coba perhatikan, ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Saya terima Yesus hari ini, besok lusa saya tidak bisa berbuah kalau saya tidak tempelkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Walaupun saya sudah terima Dia, saya tidak bisa berbuah. Saya tidak punya kekuatan untuk menghasilkan buah. Buah roh, buah pertobatan, buah pelayanan. Ada 3 macam buah. Ada buah pertobatan pertama-tama, lalu ada buah roh, baru buah pelayanan. Saudara sudah mempunyai buah mana? Sudahkah selesai buah pertobatannya?
Sudahkah saudara bertobat sungguh-sungguh? Dulu tidak mengampuni, sekarang sudah mengampuni. Dulu berbuat jahat, sekarang sudah tidak berbuat jahat. Lalu buah roh. Sudahkah saudara memaafkan, mengampuni orang? Itu buah roh, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, ada 9 itu. Mengampuni itu termasuk bagian dari buah roh. Kita harus tempel kepada Tuhan Yesus setiap hari, melekat. Maka kita berbuah. Muncullah 3 buah itu. Buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan. Mulai kita melayani. Saya dulu waktu saya bertobat, saya ingat benar waktu saya bertobat, saudara. Ya. Saya ingat benar. Saya mengalami banyak hal supranatural. Saya rasa nggak ada hamba Tuhan di kota Medan ini yang mengalami begitu. Benar, saya bukan sombong. Saya mengalami kejadian supranatural yang benar-benar nggak masuk akal. Saya 2 kali didatangi malaikat. Dengar suara dari langit, entah berapa kali. Roh saya waktu berdoa tiba-tiba terbang keluar ke satu terowongan cahaya yang sangat indah, warna biru. Saya tersedot ke atas. Dalam keadaan terbuka mata. Melihat ketemu malaikat, melihat wajah Tuhan Yesus, sampai hari ini saya masih sering dapat wajahnya. Dan setiap saya nampak wajah Tuhan itu selalu ada pengurapan masuk. Badan saya akan kebas-kebas. Sangat nyaman. Tapi saya mengalami proses sampai hari ini. Saya ingat waktu pertama-tama saya dilawat Tuhan. Roh Kudus selalu ingatkan saya macam-macam firman Tuhan. Diingatkan. Bertobat. Buah pertobatan. Dan saya punya kekuatan. Saya ingat. Karena roh Allah tinggal di dalam saya. Saya mampu dan saya paksa. Walaupun berat. Saya ingat waktu suatu hari saya sakit hati kepada seseorang. Saya ingat betul itu. Ini pengalaman supranatural, saudara. Benar. Saya belum mengerti masalah dunia pelayanan. Saya masih jemaat. Saya sakit hati, tapi saya sudah dilawat-lawat. Lalu waktu saya sakit hati kepada seseorang, sampai 3 hari saya benar-benar marah sama orang ini. Marah, jengkel. Marah gitu ya. Saya nggak bisa memaafkan dia. Marah sekali. Saya ingat pada hari ketiga, saya biasa sore berdoa. Jadi saya masuk kamar mau berdoa. Waktu hari ketiga saya berdoa, saya ingat. Saya berlutut. Baru saya berlutut, tiba-tiba suara Roh Kudus bicara dengan sangat kuat. Ampuni. Itu aja. Saya kaget. Saya ngerti maksudnya. Ampuni siapa yang mau diampuni, saya ngerti. Karena orang ini 3 hari ini wajahnya terus di sini. Kepingin dibalas gitu. Saya waktu berlutut, Roh Kudus bilang ampuni. Saya bilang, enggak bisa Tuhan. Sudahlah Tuhan, kalau Engkau tidak mau dengar, aku enggak berdoa. Saya langsung bangkit, keraskan hati saya. Memang lagi marah saya 3 hari itu. Saya enggak berdoa, lalu saya tidur. Tiba-tiba masuk SMS dari seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Dia juga dokter spesialis bedah yang di Makassar atau di Jakarta, lupa saya. Dokter spesialis, dokter Matius namanya, sahabat lama saya. SMS. Dia biasanya setiap Natal SMS sekali untuk saya ucapin Natal. Setahun sekali. Kali ini bukan Natal, bulan April atau bulan apa, dia SMS saya. Pas pula di situ momennya. Saya bacalah dalam keadaan tidur, saya baca. Bercerita tentang kasih Yesus. Begitu panjang lebar dia cerita. Yesus mengasihi kamu, Yesus begini, begitu. Loh kok pas sekali orang lagi marah kok cerita kasih pula. Saya matikan. Begitu matikan saya langsung bangkit. Dalam hitungan menit saja saya bangkit. Saya sandarkan di dinding. Lalu saya buka televisi, saya nonton televisi. Begitu dibuka tiba-tiba muncul satu orang pemirsa. Seorang ibu-ibu, dia muncul lalu dia berdiri di televisi itu. Saya ingat antara SCTI atau SCTV waktu itu. Dia bicara gini ibu ini di TV itu. Pemirsa, sebentar lagi kami akan menayangkan film koboi. Saya pikir semangat saya suka nonton film koboi gitu ya.
Lalu dia terdiam. Lanjut lagi dia. Pemirsa, dia ceritakan dulu sekilas tentang cerita koboi itu. Cerita koboi. Udah itu dia berdiam. Saya pikir udah mau main. Tiba-tiba dia nggak hilang wajahnya, masih di situ. Dia tiba-tiba ngomong. Ibu ini ngomong gitu di TV itu. Pemirsa, kalau seseorang terluka hatinya, kalau dia tidak memaafkan, luka itu bisa makin lebar. Itu kalimat percis yang saya dengar dari ibu pemirsa SCTV atau RCTI ini. Bayangkan, saya langsung terplongok gitu, saya langsung merinding waktu itu. Saya langsung matikan televisi, langsung saya berlutut. Saya bilang, iya Tuhan. Langsung detik itu langsung saya bilang, saya ampuni, saya sebutkan nama seorang ini. Saya nggak berani lagi, kalau sudah 3 kali saya disampaikan dalam beberapa detik itu Tuhan udah serius, ya kan? Gitu, saudara tahu gitu saya bilang, saya ampuni, saya sebutkan nama orang ini, itu pengurapan Tuhan, itu langsung masuk dari atas. Pus, saya sampai nggak tahu apa yang saya alami. Aduh, hati saya kok kembang kempis, itu ada aliran di sini mengalir dengan sangat nyaman. Baru saya ngerti itu namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya nggak tahu apa saudara pernah ngalami itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itu yang dikatakan firman Tuhan. Jadi kita tidak punya kemampuan untuk hidup kudus. Kita tidak punya kemampuan untuk menghasilkan buah pertobatan, buah roh, buah pelayanan. Kita tidak mampu kalau kita tidak lekatkan diri kita kepada Yesus. Saudara tidak mampu. Saya sudah alami. Roh Kudus mengajar saya hari demi hari bagaimana supaya bisa berubah. Saya harus pegang Yesus setiap hari, saya pegang dia. Kalau dia lupa kepada saya harus colek-colek dia, panggil dia supaya dia mandang kepada saya. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Saudara nggak tahu hari ini apa yang saya lakukan. Hari ini saya lebih lagi berusaha mencolek-colek Tuhan. Setiap hari. Saya berusaha menempelkan tangan saya kepada Yesus. Karena saya tahu hari-hari ini situasi sangat buruk. Sangat berat. Saya butuh dia, kita butuh dia. Kita butuh kasih karunia dia. Kita butuh pertolongannya. Kita butuh tuntunannya. Pegang Yesus, maka dia akan membuat kita hidup. Dia akan membuat kita berbuah. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Maka saudara jangan heran kalau kita lihat ada orang Kristen yang hari ini karakternya masih sama dengan orang yang tidak percaya. Bahkan ada yang lebih buruk lagi. Dia pakai firman untuk membela dirinya. Dia kenal firman. Ada yang berdoa, ikut doa puasa bertahun-tahun tapi karakternya juga tidak berubah. Tidak menyerupai Tuhan Yesus. Tidak ada buah pertobatan. Apalagi buah roh. Apalagi disuruh melayani. Kadang melayani bisalah. Enggak ada orang tahu apa motivasi hatinya, buahnya. Tapi yang Tuhan ingin buah pertobatan, lalu muncul buah roh, lalu muncul buah pelayanan yang sungguh-sungguh melayani dengan motivasi yang benar. Bukan melayani dengan motivasi yang salah, itu bukan buah pelayanan. Banyak yang ada yang melayani mungkin motivasinya tidak benar. Itu bukan buah pelayanan. Motivasi utama kita melayani karena kasih. Mengasihi jiwa-jiwa, memiliki belas kasihan Tuhan kepada jiwa-jiwa. Saudara memiliki belas kasihan Tuhan Yesus. Saya belajar itu. Roh Kudus selalu ingatkan kepada saya untuk berbelas kasihan Tuhan Yesus.
Waktu Yesus melihat orang sakit, firman Tuhan berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Waktu Yesus melihat 5.000 orang kelaparan, murid-muridnya sama sekali tidak punya perasaan. Suruhlah mereka pulang. Kata murid-muridnya, lalu firman Tuhan berkata apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terjadilah mujizat. Waktu dia melihat seorang janda mengusung anak tunggalnya ke pemakaman. Orang lain mungkin melihat kematian itu seperti biasa. Tapi bagi Tuhan belas kasihannya, dia mengerti. Ini punya anak satu-satunya dan janda ini tidak punya teman lagi. Kalau anaknya mati, siapa yang menemani? Maka firman Tuhan berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Semua mujizat itu biasanya selalu didahului oleh perkataan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi kalau kita melakukan pelayanan dengan motivasi belas kasihan, mujizatnya akan sangat besar, saudara. Saya kalau melayani dengan motivasi belas kasihan, percayalah pelayanan itu akan berhasil. Selalu akan terjadi mujizat. Saya ada baca satu buku. Saya nggak ingat siapa penulisnya. Kalau tak salah Charles Stanley atau apa. Saya banyak membaca buku tulisan hamba Tuhan. Dia berkata tentang pelayanan, saudara. Dia kesaksian dia sendiri. Dia pernah melayani orang sakit. Dia bilang, waktu diundang ke rumah melayani, dia menumpang tangan di atas pasien yang sakit. Dia berdoa. Tapi dia ingat benar, waktu itu di hatinya dia punya rasa bangga besar. Karena dia dikenal punya karunia kesembuhan. Dia punya rasa bangga. Sambil dengan perasaan bangga itu dia mendoakan pasien. Sesudah itu pasiennya tidak sembuh. Malah meninggal kalau tak salah. Lalu Roh Kudus menegur dia. Kemudian diingatkan, akhirnya timbul belas kasihan. Kemudian satu kesempatan dia pergi berkunjung ke orang sakit juga. Kali ini dia benar-benar dipenuhi oleh belas kasihan Tuhan. Bukan karena kebanggaan atau nama dan sebagainya. Dia kasihan sekali lihat si penderitaan si sakit ini. Lalu dia tumpahkan tangan. Begitu dia tumpah tangan, kuasa Tuhan langsung masuk ke tubuh si pasien ini. Sembuh seketika. Lalu dia simpulkan dari itu di buku itu. Untuk dapat mujizat Kristus, hanya satu yang saudara butuh atau melayani. Dipenuhi belas kasihan Tuhan. Seberapa kecil pun usaha kita, tapi kalau dengan belas kasihan itu akan ada efek yang sangat besar. Tapi kalau saudara tidak memiliki belas kasihan, usaha apapun tidak akan ada efek. Maka menyatulah dengan Kristus. Saudara akan menjadi seperti Dia. Saudara akan tiba-tiba mudah merasa kasihan kepada orang. Saudara akan merasa, ya nggak apa-apalah, yang penting dia nggak menderita. Itu perasaan Kristus akan transfer. Kalau saudara rajin berdoa dan dalam doa saudara ketemu Tuhan, itu saudara akan semakin menyerupai Tuhan. Saudara akan semakin seperti Kristus yang penuh belas kasihan. Kitab Yohanes berkata, sebagai anak tunggal Bapa, penuh dengan kasih karunia dan penuh dengan kebenaran. Kasih karunia dengan belas kasihan Dia. Kristus penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kebenaran. Itu ciri khas dari Tuhan Yesus. Kalau saudara kita mau kenal Tuhan, Yohanes memaparkan karakter Yesus. Dia pribadi yang penuh kasih karunia dan penuh kebenaran. Dan prakteknya penuh kasih karunia adalah berbelas kasihan. Jadi mari saudara, hiduplah dalam kesehatan Allah. Hiduplah dalam kasih karunia Allah. Saya akan menutup dengan satu ayat, saudara. Ya, mari kita lihat satu ayat penutup Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8, ya, yuk kita lihat. Satu, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya percaya kita semua kepingin melihat Allah hari-hari ini. Kita pasti kepingin melihat Allah. Saya setiap hari bilang kepada Dia,
Saya setiap hari berdoa kepada Yesus. Setiap berdoa saya selalu bilang, Tuhan, aku rindu padamu. Aku ingin melihat Engkau, aku ingin ketemu Engkau. Saya desak dia terus. Kadang dia kasih saya kesempatan, lagi saya nggak berdoa, tiba-tiba dia munculkan wajahnya. Saya nampak. Bahkan di sini beberapa kali dia tunjukkan wajahnya. Sekali saya lihat wajah Tuhan muncul, dia mandang Pak David sedang khotbah. Akhirnya saya sampaikan ke Pak David. Sekali dia muncul wajahnya di sini, dia mandang kita semua. Kalau sudah gitu saya pengurapan Tuhan sudah masuk. Saya sudah kebas-kebas, meriang-riang badan saya kalau sudah begitu. Sudah dijamah oleh pengurapan dia. Tapi kadang waktu saya minta dia nggak langsung kasih. Tapi saya tidak pernah, satu hari pun saya tidak pernah tidak minta sampai hari ini. Tuhan, saya ingin ketemu Engkau. Tuhan Yesus, saya ingin ketemu Engkau. Dan saya percaya dia dengar. Jadi saudara, mari lekatkan diri kita. Pegang Yesus. Apapun kondisi saudara hari ini, selemah apapun saudara, sesakit apapun saudara, sakit apapun, atau kalau memang ada yang menderita COVID pun, pegang Yesus dan ikuti pengobatan dokter. Pas saudara pasti sembuh. Dan tentang COVID ya saudara, ya kita tahu tadi saya sudah sampaikan penyakit infeksi, penyakit tubuh oleh ada yang dari masalah perasaan muncul sakit, ada yang dari tubuh itu salah satunya infeksi. Dan kita tahu kita sekarang sedang diserang oleh virus COVID dan pemerintah sudah menerapkan protokol. Mari kita patuhi, pakai masker, mari pakai masker. Jaga jarak, cuci tangan. Kenapa mesti pakai masker? Karena kalau kita tidak pakai masker, virus akan mudah menular. Dengan pakai masker kita melindungi. Jaga jarak 1 meter, 2 meter. Lebih bagus 2 meter, tapi kalau tidak minimal 1 meter. Karena jarak waktu orang bicara virus itu bisa terlepas 1 meter. Nah, kalau lagi bernyanyi, teriak bisa sampai 2 meter virus itu. Makanya semua harus pakai masker. Jadi terakhir, mari hidup dalam kasih karunia Tuhan dan dalam kesehatan. Karena Dia sudah menebus kita. Kita berhak untuk sehat. Kita berhak untuk makmur. Amin. Tuhan berkati. Ayo kita berdoa. Bapa, terima kasih kami telah dengar firman-Mu. Berkati kami semua, terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.